Halo, halo, hai teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Keselor Podcast Konselor. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Lagi bahagia karena baru masuk minggu-minggu holiday? Atau baru overthinking karena lihat story orang-orang di media sosial dengan berbagai macam kegiatannya? Wah, hal-hal yang kayak gini nih yang perlu diperhatikan loh teman-teman. Karena bisa jadi yang teman-teman pikirkan dan rasakan adalah dampak dari toksik sosial media. Nah, pasti teman-teman penasaran dan tertarik kan ya mengenai toksik sosial media. Pas banget nih yang akan kita bahas di Keselor kali ini adalah tentang toksik sosial media. Perlu teman-teman ketahui, sosial media itu bisa jadi racun loh teman-teman. Kok bisa sih? Apa ya penyebabnya? Kenapa bisa jadi racun? Nah, pertanyaan teman-teman ini akan terjawab nantinya ketika udah dengerin podcast kali ini nih sampai selesai nanti. Topik kali ini akan kita kemas dengan cerita pendek nih teman-teman, yang tentunya bikin teman-teman semakin penasaran, semakin tertarik untuk mendengarkan. Oke, baik teman-teman, tidak perlu berlama-lama, langsung aja ya kita simak sama-sama podcast kali ini. Happy listening everyone. Tahun 2020 merupakan tahun yang spesial karena terasa lebih singkat dan cepat berlalu. Tahun 2020 juga merupakan tahun yang berbeda karena kita harus dihadapkan dengan wabah yang begitu luar biasa. Masa ini disebut masa pandemik, masa di mana seluruh kegiatan berubah drastis, seperti kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan sektor-sektor lainnya. Berbicara mengenai dampak dari pandemik, kali ini aku ingin berbagi kisah mengenai toksik yang ada di dalam sosial media, yang ternyata tanpa kita sadari itu membuat orang lain down mental. Namanya adalah Mika, seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi Yogyakarta. Akhir-akhir ini ia sangat menutup diri dan jarang berkomunikasi dengan temannya. Padahal Mika terkenal orang yang humble dan aktif di dalam sosial media. Mika juga memiliki geng berjumlah 6 orang. Pada suatu hari, teman-temannya menyadari bahwa Mika semakin menghilang dan jarang ada kabar. Akhirnya, teman-temannya memutuskan untuk mengagendakan meet up bareng via Google Meet. Halo guys, apa kabarnya kalian? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Aku juga sehat nih. Alhamdulillah guys, aku juga sehat nih. Semoga kalian juga sehat ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Amin. Kok Dinda sama Mika diem aja ya? Kabar kalian gimana nih? Baik nih, maaf lagi kurang enak badan malam ini. Cepat sembuh ya Din, sehat-sehat pokoknya. Ini Mika kok nggak on kamera? Kamu kenapa Mik? Maaf ya teman-teman, belum bisa on kamera, tapi alhamdulillah kabarku baik kok. Tumben banget kamu gak semangat, Mik. Biasanya kamu paling antusias dalam hal apapun. Iya, Kok tumben banget akhir-akhir ini kamu jarang ada kabar, Mik? Enggak, biasanya kamu murung kayak gini. Di grup jarang respon dan sekarang juga jarang aktif di sosial media. Kamu baik-baik saja kan? Kalau kamu pengen cerita, cerita aja, Mik, ke kita. Jangan terus menutup diri. enggak kok, aku enggak apa-apa. Yakin nih gak apa-apa. Aku ngerasa kamu beda aja sama biasanya. Terima kasih ya teman-teman sudah peduli denganku. Entah kenapa di masa-masa pandemik ini membuatku sedikit terguncang. Terguncang gimana Mik maksudnya? Emang apa sih yang bikin kamu terguncang sampai menutup diri? Entah kenapa aku saat ini merasa bahwa sosial media membuat kondisi mentalku menjadi buruk, terutama ketika harus melihat story dari banyak orang. Terkadang aku menjadi cemas, panik, bahkan sampai overthinking. Story seperti apa yang bisa membuatmu merasa toksik Mik?
seperti orang yang update status tentang tugas, progres laporan, ataupun hal-hal lain yang itu membuat saya gelisah. Ya elah Mika, kukira kenapa lu? Gitu aja dibuat masalah. Iya, setiap orang kan juga berhak atas sosial medianya sendiri-sendiri. Wah, gila ya kalian. Temen punya masalah bukannya didengerin, malah dijudge. Aku ngakak tahu dengernya. Kukirain ada masalah yang serius. Taunya cuma parnoan lihat sosial media. Kalian kenapa sih jadi jahat banget gini? Ini tuh masalah serius loh. Ini pada kenapa sih? Kok jadi marah-marah kayak gini? Dan kamu, Din, kenapa marah-marah? Mika aja biasa aja kok, kamu yang sensian. Sudah, jangan berantem. Mungkin akunya aja yang lebih dan terlalu membesar-besarkan masalah. Akunya aja yang kurang menyadari bahwa setiap orang berhak atas sosial medianya masing-masing. Rasanya aku begitu buruk ketika harus berinteraksi melalui sosial media. Jangan begitulah, Mik. Aku paham banget kok apa yang kamu rasain sekarang. Tentu itu sangatlah tidak mudah untuk kamu lalui. Jangan dengerin kata mereka dan jangan terus-terusan nyalahin diri kamu sendiri. Ya udah simpel aja sih. Kalau ngerasa nggak nyaman ya hapus aja sosial medianya. Nah bener tuh. Duh ya Allah, kenapa cuma karena masalah kayak gini jadi tegang amat sih? Ampun deh. Ini kan agendanya meet up, kenapa malah pada berantem? Di sini siapa tadi yang mulai? Aku hanya tidak terima saja Mika diperlakukan kayak gini. Tanpa kita sadari, perlakuan kita sudah membuat Mika semakin down. Kita sebagai teman itu harus saling mensupport, bukannya saling menjatuhkan kayak gini. Menjatuhkan gimana sih? Semakin aneh deh pembahasan malam ini. Iya bener, aneh banget sih Dinda. Sudah aku nggak apa-apa. Ayo kita bahas yang lainnya. Jangan sampai gara-gara masalah aku, kita semua malah renggang. Bener banget yang kalian katakan. Aku mungkin terlalu membesar-besarkan masalah. Aku tetap gak terima ya Mik. Mereka memperlakukan kamu kayak gitu. Ya aku akuin sih, dulu aku suka banget ngepost tugas yang udah selesai, ngepost kejuaraan, dan banyak lainnya. Aku paham setiap orang punya alasan tersendiri kenapa mereka memposting sesuatu. Tapi kita lupa mempertimbangkan apakah yang kita post itu menimbulkan efek negatif atau tidak. Setelah Dinda menjelaskan, ternyata aku juga pernah ada di posisi itu. Entah kenapa aku ngerasa panik ketika ada temen yang memposting tugas sedangkan aku sendiri belum selesai. Ternyata aku juga pernah. Bener banget ya, tanpa kita sadari ternyata kita telah melukai banyak orang. Maaf ya Mika dan Dinda, jika omongan kita menyakitkan kalian. Tidak seharusnya kita langsung menjudge orang tanpa mengetahui dan memahami terlebih dahulu masalahnya. Iya, tidak apa-apa teman-teman. Semoga dari sini kita bisa sama-sama saling belajar dan peka terhadap suatu kondisi. Bener banget, dari kejadian ini aku jadi memetik banyak pembelajaran, seperti harus menggunakan sosial media sebijak mungkin. Lebih memperhatikan apa saja yang akan kita posting agar kedepannya postingan kita tidak menjadi toksik bagi orang lain. Di sini aku juga menyadari bahwa terkadang kita nggak bisa ngatur dan mengontrol orang lain dalam menggunakan sosial media. Akan tetapi kita bisa mengatur dan mengontrol diri kita untuk melihat dan memposting segala sesuatunya. Karena kita berhak dan bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Iya, bener banget Roy. Dan diskusi malam hari ini membuat aku semakin semangat untuk kembali bangkit. Aku jadi lebih bisa menerima dan memahami bahwa setiap bunga yang indah tidak selamanya akan mekar secara bersamaan. Setiap orang memiliki proses dan jalannya masing-masing. Wah, malam ini sungguh tidak terduga ya obrolan kita. Pokoknya tetap semangat untuk kita semua. Berhentilah membandingkan proses kita dengan orang lain. Karena setiap proses, setiap perjuangan punya jalannya masing-masing. Sayang banget deh sama kalian. Walaupun di tengah pandemi gini, semoga kita saling menguatkan dan memberikan kebermanfaatan bagi teman-teman maupun lingkungan sekitar ya. Iya bener banget, sehat-sehat semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, alhamdulillah ya, ceritanya sudah selesai teman-teman semua. Dari cerita yang telah kita simak bersama barusan, kita dapat menyimpulkan bahwa kita harus bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media. Lebih peka terhadap kondisi sekitar, dan yang paling utama, membiasakan diri untuk tidak melakukan judgmental terhadap kondisi yang dialami orang lain. Karena di masa-masa pandemik ini, banyak orang-orang yang sedang merasa dirinya tidak baik-baik saja, baik secara psikis maupun fisiknya, sehingga mengakibatkan individu tersebut lebih sensitif terhadap sesuatu yang terjadi. Mari kita semua saling menjaga satu sama lain dan bersama-sama untuk menyebarkan kebermanfaatan bagi lingkungan sekitar. Menciptakan iklim yang positif agar kita semua terhindar dari segala bentuk toksik. Teruntuk siapapun yang tengah berada di fase ini, semangat ya, kalian tidak sendiri. Mari kita sama-sama menciptakan iklim yang positif agar tidak banyak korban yang mengalaminya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast kami sebagai penutup akhir tahun ini. Semoga podcast kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di tahun depan, sampai jumpa di podcast konselor yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy everyone. Bye-bye.